Jadi dia luber sampai kopinya itu masuk ke penampungan air yang ada di sebelahnya. Hai, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Tooltest ID. Sebelumnya, saya minta maaf banget nih karena udah lama banget nggak bikin konten, tapi terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan komen di video-video saya sebelumnya. Sebisa mungkin, saya akan balas pertanyaan yang sudah kalian ketik di kolom komentar. Dan kali ini saya akan mereview coffee maker dari Electrolux. Disclaimer, saya bukan barista yang mengerti kopi. Jadi di video kali ini saya akan lebih mengetes fungsi dari coffee maker ini berdasarkan standar yang sudah dibuat oleh ACAA, Specialty Coffee Association of America atau Asosiasi Spesialis Kopi di Amerika. So langsung aja kita review ini, review itu. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe. Di sini saya ada Electrolux Coffee Maker seri EasyLine tipe ECM1303W. Sedikit informasi, Electrolux adalah brand dari Swedia yang sudah dipasarkan ke seluruh negara. Dan coffee maker yang saya tes ini adalah keluaran hasil pabrikasi di Cina. Coffee maker ini memiliki kapasitas 1,5 liter yang bisa membuat 10 hingga 15 cangkir kopi dalam satu siklus, tergantung besar kecilnya cangkir yang kalian gunakan. Materialnya berbahan plastik untuk bodi mesinnya dan memiliki teko berbahan kaca. Daya listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 730 hingga 870 watt dengan panjang kabel sekitar 1 meter dan menggunakan steker hybrid tipe E dan F. Fitur lain yang dimiliki oleh coffee maker yaitu mudah dioperasikan hanya dengan satu tombol, memiliki mode penghangat sehingga kopi tetap hangat ketika diletakkan di tekonya, sistem anti tetes jadi kopi tidak menetes ke mesin jika tekonya kita angkat, elemen pemanas yang anti lengket, keranjang penyaring kopi yang bisa dilepas untuk memudahkan pencucian, lalu fitur automatic off sehingga mesin akan mati dengan sendirinya dalam waktu 120 menit. Sekarang kita tes fungsi coffee maker ini. Menurut ACAA ada 7 poin penting sebagai indikator bagus atau tidaknya sebuah coffee maker rumahan. Mulai dari volume keranjang penyeduhan, suhu air penyeduh kopi, seduhan yang dihasilkan, kestabilan kinerja mesin kopi, kestabilan ekstraksi yang dihasilkan, suhu holding atau kehangatan dalam teko, hingga petunjuk pengoperasiannya. Tes pertama adalah brew basket volume. Ukuran keranjang penyeduh sebuah coffee maker harus cukup untuk menampung bubuk kopi yang akan diseduh dan tidak meluap saat proses penyeduhan untuk kapasitas penuh dengan rasio standar kopi. Rasio standar kopi untuk menghasilkan kopi yang baik menurut ACAA adalah 1:18 atau setara dengan 55 gram bubuk kopi untuk 1 liter air. Di sini saya menggunakan 83 gram kopi bubuk untuk kapasitas penuh coffee maker ini yaitu 1,5 liter dan menggunakan coffee filter. Setelah dilakukan tes, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Saat proses penyeduhan, ternyata keranjang penyeduh mengalami luapan. Jadi dia luber sampai kopinya itu masuk ke penampungan air yang ada di sebelahnya. Kemudian saya coba lagi lakukan tes, tapi kali ini tidak menggunakan filter. Tetap sama, dia juga meluap. Kemudian saya coba lagi untuk yang ketiga kalinya, tapi hanya menggunakan 32 gram kopi dan 576 air. Ini masih sama dengan rasionya. Dan jika diukur ternyata sesuai dengan takaran yang ada di mesin, yaitu 4 sendok makan kopi bubuk dan banyaknya air juga sesuai dengan yang ada di level air nomor 4 sendok kopi. Ini saya menggunakan filter kopi. Dan selama proses tidak ada kopi yang meluap. Tes kedua adalah brewing temperature.
Untuk menghasilkan kopi yang baik, menurut SCAA, kopi harus diseduh dengan air bersuhu 93 derajat Celcius dengan toleransi plus minus 3 derajat. Jadi sebuah coffee maker harus menghasilkan air panas dengan suhu 90 hingga 96 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan probe thermometer untuk mengukur suhu air panas yang dihasilkan oleh coffee maker ini. Probe termometernya saya letakkan pada keranjang penyeduh pada saat proses penyeduhan kopi, untuk mengetahui apakah coffee maker ini menghasilkan suhu air yang sesuai. Setelah dites, ternyata coffee maker ini hanya mampu menghasilkan air panas di suhu sekitar 70 derajat yang artinya tidak sesuai dengan standar SCAA. Sayang sekali ya. Tes ketiga adalah resulting brew atau seduhan yang dihasilkan. Indikatornya adalah coffee maker harus mencapai target jumlah ekstraksi pada kapasitas penuh. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat 1 liter kopi, maka kopi yang dihasilkan pun harus 1 liter dari menggunakan 1 liter air. Kalau kita bandingkan air yang dimasukkan ke mesin dengan kopi yang dihasilkan, ternyata ada pengurangan jumlah. Kalian bisa lihat di video. Kalau saya pikir wajar saja berkurang karena saat dipanaskan air itu bisa saja menguap. Tes yang keempat dan yang kelima adalah kestabilan kinerja coffee maker dan kestabilan ekstraksi yang dihasilkan. Mohon maaf sekali karena saya tidak bisa melakukan tes yang keempat dan yang kelima, dikarenakan untuk tes ini diperlukan 3 unit coffee maker, sedangkan saya hanya ada 1 unit. Menurut SCAA, tes ini dilakukan pada 3 unit coffee maker dengan model atau tipe yang sama sebanyak 5 kali tes untuk mengetahui konsistensi kinerja sebuah coffee maker. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat referensi pada link yang saya berikan di kolom deskripsi. Pada tes yang keenam ini, coffee maker harus menjaga kehangatan kopi di suhu 80 hingga 85 derajat Celcius pada teko selama 30 menit. Di sini saya tes dengan cara mencatat suhu kopi setiap menit selama 30 menit untuk mengetahui rata-rata suhu holding pada teko. Dari pengamatan yang saya lakukan, ternyata coffee maker ini menjaga kehangatan kopi di dalam tekonya itu pada suhu terendah di 75 derajat Celcius dan tertinggi di 89 derajat Celcius dalam waktu 30 menit setelah proses penyeduhan selesai. Wah, ini sih juga di luar standar ya, meskipun jika dirata-ratakan hasilnya adalah 83 derajat Celcius. Tes yang terakhir adalah mengenai buku petunjuk yang ada dalam box unit coffee maker. Hal yang perlu dicantumkan dalam buku manual coffee maker antara lain rekomendasi kopi bubuk yang bisa digunakan, rasio antara bubuk kopi dan air untuk proses penyeduhan, rekomendasi filter kopi yang bisa digunakan, dan instruksi pembersihan. Setelah saya cek, 4 poin tadi sudah ada di buku manual. Namun tidak dijelaskan secara rinci jenis kopi bubuk apa yang bisa digunakan dalam coffee maker ini. Apakah harus kopi bubuk yang dari hasil gilingan yang kasar atau dari gilingan yang halus. Kesimpulannya adalah dari 7 tes yang harus dilakukan untuk mengetahui bagus atau tidaknya coffee maker, hanya 5 tes yang bisa saya lakukan. Dan dari 5 tes tersebut ternyata lebih banyak gagalnya. Saya tidak bisa bilang produk ini bagus atau jelek, saya hanya bisa memberikan pendapat saja. Menurut saya, coffee maker untuk orang Indonesia khususnya, kayaknya tidak terlalu menjadi hal yang wajib ada di rumah gitu ya. Karena yang saya sering lihat orang Indonesia itu lebih suka kopi instan yang tinggal seduh di gelas secara manual gitu. Tetapi dengan menggunakan coffee maker sebenarnya membuat kopi jadi nggak ribet gitu. Tinggal masukkan air dan bubuk kopi tanpa harus repot-repot memasak air. Karena proses memanaskan air di coffee maker tergolong sangat cepat. Bahkan tadi sepertinya tidak lebih dari 1 menit air panas sudah bisa mengalir dan menyeduh kopi secara otomatis. Dan kita tidak perlu berkali-kali menyeduh kopi jika ingin membuat kopi lebih dari 1 gelas. Sebagai contoh, jika dalam satu keluarga ada 4 orang yang terbiasa sebelum berangkat beraktivitas di pagi hari harus minum kopi. Nah, coffee maker bisa dijadikan andalan untuk menyeduh kopi dengan praktis. Jadi tinggal tuang aja dan kopi akan tetap hangat berada di teko coffee maker. Gitu.
Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada barista yang mau kasih saran tentang coffee maker, bisa langsung ketik di kolom komentar. Jika kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk komen di bawah. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tetap update dengan video terbaru dari Tooltest ID. Thank you and see you on the next video. Oh ya, jangan lupa di like videonya.